Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali kita membahas soal ujian nasional sosiologi. Pada kesempatan kali ini, sambungan pembahasan ujian nasional sosiologi tahun 2012 untuk bagian yang kedua, pertanyaan nomor 26 sampai 50. Oke, kita langsung saja ya. Ke nomor 26. Nah, sini kita lihat dulu pertanyaannya ya. Yang ditanya adalah kehidupan pada masyarakat majemuk. Ya, ciri atau ciri masyarakat majemuk. Yang mana dari 1, 2 atau 3, 1, 2, 3 dan 4 ini memiliki banyak perbedaan sosial yang dapat memperkuat satu sama lain. Terdapat dominasi kelompok sosial tertentu terhadap kelompok lainnya, sulit mencapai konsensus atau memiliki banyak faktor yang menyatukan. Nah, beda majemuk dengan multikultur ya. Kalau multikultur itu masyarakatnya sudah bersatu ya, sudah bersatu. Nah, kalian ingat pendapat dari pendapat mengenai ciri-ciri masyarakat majemuk ya. Masyarakat majemuk. Yang benar adalah 2 dan 3. Karena masyarakat majemuk ini konotasinya masih negatif ya. Masih negatif, mereka belum bersatu, masih adanya dominasi, kemudian sulit mencapai konsensus. Konsensus ini apa? Ini kesepakatan ya. Adanya dominasi kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain ya kan. Nah, kalau yang nomor 1 sudah dapat memperkuat, ini sudah bukan majemuk lagi, ini sudah multikultur. Begitu juga nomor 4, banyak faktor yang menyatukan. Ini merupakan sudah menjadi ciri dari masyarakat multikultural ya. Kultural. Oke, berarti 2 dan 3 yang masih majemuk ya. Nomor 27, masyarakat sekitar daerah pesisir cenderung memiliki struktur sosial yang terbuka, lebih dinamis dan heterogen. Sedangkan masyarakat yang jauh dari pesisir cenderung lebih tertutup, statis dan homogen. Kemajemukan atau perbedaan sosial tersebut disebabkan oleh faktor, nah gampang sekali, ini ada daerah pesisir, berarti ini merupakan faktor geografis yang menyebabkan ada pesisir, ada daerah yang jauh dari pesisir. Karena kondisi geografisnya. 28. Secara sosiologis, keberhasilan pemerintah menangani berbagai pergolakan di Indonesia yang akan memisahkan diri dari NKRI berdampak positif. Nah, kalau pergolakan itu bisa diatasi, berarti dia berdampak terhadap persatuan integrasi nasional. Oke. Kalau tidak bisa diatasi, maka yang terjadi adalah disintegrasi atau perpecahan. Nah, karena ini berhasil diatasi, maka dia akan memperkuat integrasi nasional. Kita lanjut nomor 29. Sejumlah orang yang menjadi pejabat tinggi negara, direktur perusahaan, dan kepala kantor atau departemen tertentu ditempatkan sebagai orang yang sangat dihormati di lingkungannya. Faktor tersebut menggambarkan adanya hubungan antara strata sosial dengan, ini mudah sekali, ada pejabat, ada direktur, berarti apa? Tingkat jabatannya. Ya, orang yang menduduki jabatan yang tinggi cenderung untuk dihormati dalam masyarakat karena tingkat jabatannya. Kita lanjut 30. Warga masyarakat perkotaan cenderung terbuka. Mereka sudah biasa berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Yang ditanya adalah dampak positif dari proses mutual akulturasi ya. Mutual akulturasi ini saling terbuka ya, saling terbuka antara satu budaya dengan budaya yang lain. Yang ditanya dampak positifnya apa? Karena satu suku, satu ras, satu agama sudah terbuka dengan suku bahasa yang lain, maka dia akan apa? Mengurangi sentimen primordial. Karena dia sudah tidak lagi terfokus pada budayanya sendiri, tapi dia sudah mulai terbuka ya. Nah, bukan berarti meninggalkan kebudayaannya ya, bukan berarti menghilangkan primordial itu, tapi dikurangi agar apa? Agar tercipta kehidupan yang benar-benar multikultur. Maka di sini dampaknya adalah mengurangi sentimen kelompok primordial. Dikurangi ya, bukan dihilangkan, karena kita tidak boleh menghilangkan unsur budaya kita. Oke, 31 ini berhubungan dengan perubahan sosial ya. Ada masyarakat berburu, agraris, industri, kemudian sebelah sini ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ditanya adalah perubahan sosial yang berlangsung secara evolusi linier ya, linear ya, garis lurus, yaitu apa yang benar? A, B, C, D atau E? Yang mana? Yang benar adalah A, karena dia disebut sebagai evolusi linier. Ya, maka sistem ekonomi berubah seiring kemajuan teknologi. Kalau yang B ini tidak pas ini, karena di sini ada sangat cepat. Kalau sangat cepat ini bukan evolusi ya. Kalau sangat cepat itu revolusi.
Kalau evolusi ini perubahan yang lambat melalui tahap-tahapan tertentu. Oke, yang benar adalah A ya. Kita lanjutkan 32 yang tergolong faktor ekstern, faktor luar ya, di luar kemampuan masyarakat. Yang mana? 1, 2, 3 atau 4. Penemuan baru, ini inovasi, inovasi berarti faktor internal ini ya. Konflik juga faktor internal karena terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, yang benar adalah 3 dan 4 karena ini berasal dari luar ya. Yang pertama adalah bencana, ini di luar kemampuan masyarakat. Kemudian penetrasi, ini pengaruh dari budaya luar. Berarti yang benar adalah 3 dan 4. 33. Penggunaan internet di sekolah merupakan salah satu akibat dari globalisasi. Hal ini dapat memberikan dampak positif. Apa dampak positif dari internet? A, B, C, D, atau E? Yang mana? Yang benar adalah E, mendapatkan informasi yang berhubungan dengan tugas sekolah. Karena ini yang positif dalam pendidikan. Produk ini bukan pendidikan, ini ekonomi. Pekerjaan ini juga termasuk dalam ekonomi ya. Penghasilan ini juga ekonomi ya. Memperoleh informasi produk baru ini juga ekonomi. Satu-satunya pendidikan adalah yang E ya. Kita lanjutkan 34. Di era modern ini banyak anak-anak muda lebih sibuk menghabiskan waktu dengan hal seperti kecanduan main game online, nonton sinetron remaja, sehingga sering meninggalkan ibadah. Oke, di sini ada kata-kata ibadah. Maka wujud apa ini? Eksternalisasi benar ya, tapi ada yang lebih tepat. Yang lebih tepat adalah sekularisme. Artinya apa? Anak-anak dijauhkan dari nilai-nilai keagamaan. Ya, dipisahkan dari kehidupan beragamanya. Makanya yang tepat adalah sekularisme. 35. Globalisasi yang semakin cepat menyebabkan masyarakat Indonesia sejajar dengan negara lain yang sudah maju dan tidak menutup kemungkinan kebudayaan asli menjadi tergeser. Menghadapi kenyataan seperti ini, sikap yang tepat untuk dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Apakah mencegah? Ya tidak bisa ya. Membiarkan budaya asing masuk dan menggantikan, wah ini lebih parah. Melarang dengan keras unsur budaya asing, tidak bisa juga. Menerima budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, ini bisa ya, menerima budaya, oh tidak bisa, menerima budaya asing yang tidak sesuai, tidak mungkin ya kan. Yang benar adalah E, menerima budaya asing yang sesuai dan mempromosikan budaya sendiri. Ya, seperti era sekarang ini kita promosikan budaya kita, produk-produk kita melalui berbagai macam media ya, media sosial, Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Kita promosikan ini adalah budaya bangsa Indonesia. Dan budaya asing yang kita terima yang bagaimana? Yang sesuai, yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita, yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Berarti yang benar adalah poin E. Kita lanjut 36. Ayah selalu menegur anaknya yang melanggar aturan dalam keluarga agar si anak dapat menjadi pribadi yang disiplin. Nah, teguran ayah ini merupakan fungsi lembaga keluarga apa? Sosialisasi, afeksi ini kasih sayang ya, kasih sayang. Ekonomi, ya ekonomi. Reproduksi, meneruskan keturunan. Nah, ini afeksinya ada 2 kali. Berarti yang benar apa? Yang benar adalah sosialisasi ya, karena ini merupakan bentuk pendidikan yang diberikan oleh ayah kepada anaknya. Sosialisasi yang benar ya. 37. Ciri lembaga, ini yang mana? Apakah lembaga punya tata tertib, tradisi? Tentu saja, dia harus punya norma. Apakah lembaga memiliki simbol? Tentu saja harus ada simbol. Tempat sosialisasi, ini bukan ciri ya, ini fungsi. Wadah masyarakat beraktivitas, ini juga fungsi. Yang ditanya adalah ciri, berarti yang benar adalah 1 dan 2. Oke, 38. Seorang laki-laki dan perempuan mengikat janji dalam perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan memiliki anak yang dapat menjadi menjadi tumpuan hidup di hari tua. Fenomena tersebut berkaitan dengan fungsi lembaga berupa nah tadi sudah kita bahas ya mengenai reproduksi, melanjutkan keturunan ya, memiliki anak ini, melanjutkan keturunan, reproduksi. Kita lanjutkan 39. Yang ditanya adalah tujuan pembentukan lembaga pendidikan. Dalam masyarakat yang makin modern, orang tua tidak mungkin mampu mendidik anaknya dalam seluruh bidang kehidupan. Sekolah menjadi tempat yang paling dipercaya untuk melakukan fungsi pendidikan yang diharapkan. Yang ditanya tujuan dari pembentukan lembaga pendidikan ini apa? Yang benar A, B, C, D, atau E? Yang benar adalah A, mempersiapkan anak untuk mengembangkan potensinya, bakatnya, dan keterampilannya untuk bisa mencari nafkah. Ini fungsi manifest ya, fungsi manifest dari lembaga pendidikan. Kalau mengurangi tanggung jawab orang tua ini tidak pas ya, apalagi mempertahankan ya. Yang paling tepat adalah A, mempersiapkan anak untuk mengembangkan bakat dan keterampilan untuk menjadi nafkah.
Oke, yang D ini juga tidak ya. Ini keluarga, yang E ini agama nih ya, keyakinan. Berarti yang paling pas adalah yang A. Kita lanjut 40. Lembaga politik lahir dari serangkaian norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan keteraturan pemerintahan. Pertanyaannya, pada hakikatnya tujuan dari lembaga tersebut bersumber dari kebutuhan apa? Politik ini apakah A, B, C, D, atau E? Yang benar adalah E. Politik berhubungan dengan kekuasaan. Kekayaan ini ekonomi ya. Keyakinan ini agama ya. Keterampilan ini masuk ke dalam lembaga pendidikan. Kepribadian ini bisa dari lembaga keluarga. Maka yang tepat adalah kekuasaan, lembaga politik. 41. Yang ditanya adalah jenis data. Untuk membuktikan kebenaran angka pengangguran, seorang ahli ekonomi melakukan penelitian dengan menggunakan data tentang jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Ini ada kata-kata membuktikan kebenaran. Maka yang ditanya adalah jenis penelitiannya. Berdasarkan jenis data ini apa? Development ini penelitian pengembangan ya. Nah, untuk soal ini yang tepat jawabannya adalah verifikatif, karena di situ ada kata-kata membuktikan kebenaran, memverifikasi ya, membuktikan. Apa gunanya verifikasi ya? Untuk membuktikan. Kalau eksploratif menggali ya, yang masih jarang diteliti. Deskriptif menjelaskan ya, menjelaskan suatu fenomena, menggambarkan. Korelatif melihat hubungan ya. Yang paling tepat adalah verifikatif, membuktikan. Oke, kita lanjut nomor 42. Topik penelitian harus menarik minat dengan maksud agar peneliti memiliki bagaimana? Memiliki apa? Dia harus menarik agar apa? Agar peneliti ini semangat ya kan dalam melakukan proses penelitian. Oke. Agar peneliti semangat dalam memperoleh kebenaran dalam penelitian tersebut. Oke, kita lanjutkan 43. Ada judul penelitian kesungguhan belajar dan pengaruhnya terhadap hasil belajar. Oke, siswa SMA. Dalam judul tersebut hasil belajar merupakan, nah variabel itu ada dua ya, variabel bebas, kemudian yang kedua adalah variabel terikat. Nah, yang bebas ini yang bagaimana? Ini yang mempengaruhi. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Maka untuk contoh ini, yang ditanya adalah hasil belajar. Berarti ini judulnya seperti ini ya, pengaruh kesungguhan belajar terhadap hasil belajar. Ya, berarti yang mempengaruhi adalah kesungguhan, yang dipengaruhi adalah hasil belajar. Nah, berarti yang ditanya adalah hasil belajar. Hasil belajar merupakan variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Lanjut 44. Ini yang ditanya adalah dari cara memperolehnya, jenis datanya apa. Oke, dari cara memperoleh itu ada dua, ada primer, ada sekunder. Kita lihat dulu. Sekelompok siswa SMA melakukan pengamatan dan wawancara dengan para sopir angkutan kota guna memperoleh data mengenai tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, lama bekerja dalam sehari, pendapatan kotor, jumlah uang yang harus disetorkan kepada perusahaan, dan lain-lain. Nah, dari cara memperolehnya berarti peneliti memperoleh secara langsung, berarti data primer. Kalau sekunder, data diambil dari pihak lain atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Yang benar adalah primer. Kita lanjutkan 45. Peneliti ingin mengetahui sepak terjang perusahaan penyedia jasa tenaga kerja ilegal. Dalam mengumpulkan data, peneliti mendatangi pimpinan dan staf perusahaan sebagai pihak yang mengetahui proses pengiriman tenaga kerja. Yang ditanya teknik sampling, apakah acak? Tentu saya tidak, karena dia ini tidak acak, dia langsung menuju ke pihak penyedia jasa TKI tersebut. Berarti samplingnya apa? Yang benar adalah bertujuan atau purposif ya, sesuai dengan tujuan penelitiannya. Kalau insidental ini secara tiba-tiba, kelompok, klaster, strata, tingkatan ya kan. Nah, yang benar adalah bertujuan. Acak, random ya. Maka yang benar adalah bertujuan, sesuai dengan tujuannya. Kita lanjutkan nomor 46. Nah, ini ada pedoman observasi. Oke, fungsi pedoman ini untuk apa? Nah, kita lihat ya, petugasnya baik atau tidak, pembinanya baik atau tidak, pesertanya, peralatannya, petugas PMR-nya. Berarti ini adalah acuan pengamatan jalannya upacara.
Bagaimana selama upacara, petugasnya gimana, pembinanya bagaimana, pesertanya bagaimana. Nah, ini acuan pengamatan jalannya upacara. Kita lanjutkan 47. Lembaga survei melakukan penelitian dengan menyebar angket ya, yang berasal dari berbagai latar pendidikan. Keunggulan teknik angket, oke, keunggulan kuesioner atau angket. Yang mana keunggulannya? Yang B ini kira-kira bisa nggak melihat kejujuran? Ini tidak bisa ya. Menghimpun data yang bersifat detil tidak bisa. Angket itu tidak detil. Yang detil adalah wawancara. Menentukan jenis data ini juga tidak bisa ya, menentukan jenis data. Responden harus memiliki buah pikirannya untuk peneliti. Ya ini memang iya. Setiap penelitian itu responden harus memberikan, tapi yang ditanya adalah keunggulan angketnya. Berarti yang benar adalah A, tidak harus bertemu karena angket itu bisa dikirimkan. Contoh kalau sekarang kita bisa memanfaatkan Google Drive, bisa membuat Google Form ya, Google Form yang bisa diisi siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Kita tidak harus bertemu dengan responden yang mengisi kuesioner atau angket tersebut. Oke, nomor 38, daftar nilai ulangan kelas 12. Yang ditanya ini apa ini? Peneliti harus menganalisis lebih lanjut dengan jalan apa setelah adanya data seperti ini. Ini namanya tabulasi ya, tabulasi, membuat tabel data ya. Nah, ini frekuensinya berapa? Nah, selanjutnya apa? Kita akan menghitung tendensi sentralnya. Apa itu tendensi sentral? Gejala pemusatan, mean-nya, rata-ratanya, mediannya, nilai tengahnya, ya kan? Dari tabel ini, kemudian modusnya, nilai yang sering muncul. Nah, di sini bisa kita lihat nih modusnya berarti 7 ya kan. Nah, mediannya, mean-nya dia harus dihitung dulu. Berarti yang benar adalah menghitung angka tendensi sentral. Nah, ini ada hitungan lagi ya. Soal 49, tabel jejak pendapat tentang bimbel untuk kelas 12. Kelas 12 IPA yang setuju jumlahnya 80, setuju 65, tidak setuju 15. IPS 120, 70 setuju, 50 tidak setuju. IPB bahasa ya, jumlah 40, setuju 15, tidak setuju 25. Yang pertanyaannya apa? Dapat disimpulkan. Oke, ini kita membuat kesimpulan. Oke, kita bahas dulu ya. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu jumlah total siswa 80 tambah 120 tambah 40 sama dengan 240. Yang setuju kita lihat 65 tambah 70 tambah 15 150. Tidak setuju 15 50 25 90. Nah, kita hitung ya. Yang setuju, berarti yang setuju ini berapa ini? 150 per 240 ya, per jumlah siswa kali 100 sama dengan 62,5. Yang tidak setuju 90 per 240 kali 100 37,5. Kita lihat mana di pilihan ini yang masuk. Nah, ini ada 62,5 ya. 62,5 dari keseluruhan siswa menyatakan setuju. Nah, ini kan karena ini pertanyaannya setuju ya, yang menyatakan setuju. 62,5 dari keseluruhan siswa. Oke, ini tadi cara menghitungnya ya. Simpel saja, dijumlahkan. Nah, yang terakhir nomor 50, dalam penulisan laporan penelitian yang berfungsi untuk meletakkan dasar pemikiran ilmiah. Di mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang benar adalah A, kerangka teori. Ini berhubungan dengan pemikiran ilmiah. Ya, dasar pemikiran ilmiahnya ya. Kalau metode ini cara ya, cara untuk menelitinya seperti apa, tapi dasar pemikiran itu ada pada kerangka teori. Latar belakang ini mengapa kita meneliti, rumusan masalah ini, pertanyaan tentang penelitian kita, pengolahan data ini merupakan kelanjutan dari pengolahan hasil penelitian. Makanya benar adalah dasar pemikiran ilmiah itu pada kerangka teorinya. Oke para siswa, demikian saja untuk pembahasan pada kesempatan kali ini ujian nasional tahun 2012. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi yang belum jelas silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar, dan bagi yang memiliki jawaban yang berbeda dan argumentasi yang berbeda juga silakan diketikkan di kolom komentar. Demikian saja, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.